Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa qudwatina wa khalilina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahil qail sahru ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambi. Saudara-saudariku rahimakumullah, alhamdulillah betapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan di hari yang ketujuh di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Ramadan adalah bulan yang paling istimewa. Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Syahidur syuhur. Bulan yang Allah pilihkan untuk umat ini sebagai bulan kemuliaan, bulan pengampunan, juga bulan perubahan. Ramadan tidak datang sebagai ritual tahunan, tidak datang sebagai rutinitas tahunan, akan tetapi Ramadan adalah momentum hijrah untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Allah mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertanya pada diri kita, apakah di bulan Ramadan ini salat kita semakin khusyuk? Apakah Al-Qur'an semakin dekat di dalam kehidupan kita di bulan Ramadan? Apakah akhlak kita semakin baik kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama di bulan Ramadan? Ketika kita jujur mengakui bahwa sesungguhnya grafik yang kita miliki ketika kita melaksanakan Ramadan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, sesungguhnya kalau kita mau jujur adalah grafik yang cenderung menurun. Kita bisa melihat bagaimana di masjid-masjid kita cenderung berkurang, cenderung kosong aktivitasnya, melemah. Sementara Rasulullah SAW selaku suri tauladan kita, beliau memiliki grafik yang selalu meningkat, grafik yang selalu padat, intens dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita evaluasi, perlu juga kita bertanya mengapa ini semua terjadi. Maka mudah-mudahan di pertemuan ini kita bisa menemukan jawabannya dan mudah-mudahan kita bisa mengubahnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita ingat bahwa Ramadan ini syariatnya turun pada tahun 2 Hijriah. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah 2 tahun berada di Madinah barulah turun perintah Ramadan. Yang menarik adalah Ramadan ini turun tidak sendirian, akan tetapi Ramadan ini turun bersamaan dengan 3 syariat yang lainnya. Ada 4 syariat yang Allah turunkan secara bersamaan di bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah. Yang pertama adalah tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Muslimin kiblatnya berpindah 180 derajat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Yang kedua adalah asyam. Kita tahu halladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang ketiga adalah al-zakah. Al-zakat dijelaskan juga
berapa persentasenya, dan puncaknya adalah pembersihan jiwa di bulan Ramadan yang dikenal dengan zakatul fitr. Yang terakhir, yang keempat adalah al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menarik perhatian, Al-Fakir ingin mengajak kepada kita semua untuk memahami ayat tentang Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami Al-Quran dengan terjemah tidak sepenuhnya mendalam, tetapi kedalaman Al-Quran dijelaskan oleh para ulama melalui kitab tafsir-tafsir mereka. Mari kita dalami. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuha. Kata ya ayyuha ini dalam bahasa Arab disebut dengan harfun nida, huruf panggilan. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ini bermacam-macam. Ada panggilan Allah yang ditujukan langsung kepada namanya. Allah katakan, ya Musa, ya Isa, ya Maryam, ya Zakaria, ya Yahya, ya Ibrahim, ya Nuh, dan lain sebagainya. Ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan langsung kepada anak keturunan. Allah katakan, ya Bani Adam, wahai keturunan, anak keturunan Adam. Ya Bani Israel, wahai keturunan Bani Israel. Siapakah Bani Israel? Keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan ada panggilan Allah yang ditunjukkan kepada semua. Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Dan ada panggilan Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang bakal disiksa, orang-orang yang bakal dihinakan, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang yang akan disulitkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Tetapi dalam ayat 183 dalam surat Al-Baqarah, di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan maksud bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang-orang tersebut. Orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan kalimat setelahnya. Panggilan itu menyesuaikan kalimat setelahnya. Kita tahu ya, ayah bunda misalkan punya anak ya, punya prestasi, nilai yang terbaik, masuk sekolah favorit, pasti ayah bunda memanggil dengan panggilan yang baik. Begitu sebaliknya, apabila ayah bunda mendapati anak yang menjengkelkan dan lain sebagainya, mauzubillah. Kata kutiba ini secara bahasa Arab diartikan sebagai dicatatkan, dituliskan, tetapi berubah maknanya menjadi diwajibkan. Ini melalui proses yang cukup panjang. Kata kutiba di dalam Al-Quran yang menggunakan syariatnya hanya ada 4, dan keempat-empatnya ada dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu bersiam. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berqital. Kutiba alaikumus qisas, diwajibkan atas kamu berqisas. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraqatil khairal wasiyah, diwajibkan atas kamu apabila kamu melihat tanda-tanda kematian saudaramu, maka hendaklah berwasiat. Masya Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa syariat yang Allah turunkan kepada para nabinya itu berbeda-beda. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan syariat kepada Nabi Adam alaihissalam tentang pernikahan saudara. Diperbolehkan karena waktu itu tidak ada lagi manusia, maka diperbolehkan untuk menikahi saudaranya dengan mekanisme pernikahan silang.
Akan tetapi di zaman sekarang itu semua tidak bisa dilakukan karena sudah berbeda. Hari ini sudah banyak manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, bahwa puasa ini adalah kebutuhan manusia sepanjang zaman. Meskipun cara berpuasanya berbeda-beda, intinya berpuasa. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kata takwa ini masih satu akar kata dengan kata al-wiqayah. Al-wiqayah itu artinya berjaga-jaga, melindungi diri, tameng. Jadi kalau orang punya takwa, dia bisa jaga-jaga, dia punya tameng besar, kemaksiatan apapun yang datang tidak akan tembus karena tamengnya kuat. Inilah yang menjawabi kekhawatiran ayah bunda kepada anak-anak kita semua. Nanti kalau kamu kuliah di luar kota, kamu nggak bisa jaga diri. Nanti kamu kalau keluar rumah, kamu nggak bisa jaga diri. Nanti kalau kamu keluar malam-malam, kamu nggak bisa jaga diri. Masya Allah. Sesungguhnya kalau orang itu punya takwa, kata Allah, maka dia punya tameng besar. Kemaksiatan apapun yang datang, maka tidak tembus karena tamengnya kuat. Oleh karenanya, kata al-wiqayah ini masih dipakai dalam dunia kesehatan hari ini. Ada istilahnya atibul al-wiqai. Ini adalah sejenis pengobatan. Dia mengobati sebelum kejadian. Preventif. Jadi mengobati sebelum terjadi. Inilah takwa. Oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang takwa. Kemudian beliau mengatakan, takwa itu seperti engkau melangkahkan kaki di tanah yang penuh dengan duri. Ya, kemana engkau melangkah, itulah takwa. Takwa itu adalah hati-hati sebelum tertusuk duri. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kebenaran datangnya dari Allah, bila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, billahi fisabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.